Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami sampaikan beberapa hal, kembali kami ingatkan kepada seluruh jamaah yang sudah sampai, baik yang membawa kendaraan roda 4 ataupun roda 2, diharapkan bisa memarkirkan kendaraannya dengan rapi, agar nantinya jamaah yang lainnya yang akan sampai bisa mendapatkan tempat untuk menempatkan kendaraannya. Dan juga kami harapkan kepada seluruh jamaah yang ada di luar, kami persilahkan untuk masuk dan mengisi saf yang ada di depan, agar nantinya jemaah yang akan sampai tidak melewati kita yang sudah duduk dan duluan sampai. Kembali juga kami mohonkan kepada anak-anak sekalian agar kiranya bisa tertib dan tenang sampai dengan sholat Jumat nanti selesai kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dinihi kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua berkat rahmat dan limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga mulai dari subuh tadi kita diberikan kesempatan untuk bangun kembali dan menghirup udara yang segar, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan insya Allah semua ibadah yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, saudara dan teman-temannya, sahabatnya yang sudah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang pada saat ini, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya beribadah. Dan semoga nantinya kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan bahwasanya kotak amal Jumat yang lalu kita mendapatkan Rp4.410.000. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Bersegeralah bersedekah, karena bala bencana tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Hari ini 19 Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 18 April 2025 Masehi. Waktu Jumat kita adalah jam 12:11 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, Imam Khotib sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Suryana SE. Dan nanti muazin kami mohon kepada saudara Arif untuk mengumandangkannya. Perlu kami sampaikan beberapa kegiatan yang ada di Masjid Lukis, yaitu kegiatan pengajian bapak-bapak yang selalu kita gelar mulai dari hampir setiap malam ba'da Isya, dan itu langsung dibimbing oleh imam-imam kita, yaitu Ustadz Dede Rizal dan juga ada Ustadz Chandra. Dan kami harapkan kepada jamaah sekalian bisa berpartisipasi agar nantinya kita dalam membaca Al-Quran semakin baik dan kita mendapatkan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga pengajian ibu-ibu pada siang Rabu dan Jumat, pengajian anak-anak TPQ itu setiap hari Selasa sore sampai dengan Sabtu ba'da asar. Dan juga insya Allah nanti kita akan melanjutkan kegiatan kita kajian bersama Ustaz Latif, yang biasanya kita mulai Rabu malam. Itu adalah memperbaiki bacaan
kita dalam membaca Al-Quran sehingga menjadi lebih baik dan benar. Dan juga kegiatan tausiah subuh Jumat terus kita laksanakan yang diisi oleh ustadz-ustadz yang ada di Bengkulu Selatan, yang dilanjutkan dengan pembagian beras dalam program ATM beras yang dibagikan kepada kaum mustahid di lingkungan Masjid Ukis. Dan siapapun berhak dan boleh ikut dalam kegiatan tersebut dalam bentuk beras ataupun uang yang bisa diberikan kepada DKM atau dimasukkan ke dalam mesin ATM yang ada di depan. Dan insya Allah nantinya semakin luas kita bisa membagikan dan semakin banyak kita mendapatkan manfaat, dan semoga semakin banyak rezeki yang Allah limpahkan kepada kita semua. Dan juga kegiatan tabungan kurban masih kita galakkan, dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kepercayaan oleh jamaah sekalian untuk mengelola tabungan kurban, yaitu Rp50.000 per Jumat. Dan insya Allah nanti beberapa bulan sebelum hari H kita masih mendapat kesempatan untuk mencari hewan-hewan kurban terbaik yang akan kita sembelih dan bagikan kepada jamaah di lingkungan dan kerabat kita yang ada di lingkungan kota Manap. Dan juga kami ingatkan kembali kepada seluruh jamaah Jumat bahwasanya pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Maka di hari itu kami harapkan kepada seluruh jamaah agar mari kita dengarkan secara sesama apa yang disampaikan oleh khotib. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Kembali kami harapkan untuk mengisi sab yang ada di depan dan tidak lupa mematikan alat komunikasi agar kita semakin khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an
Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya Rasulullah, an Abdullah salam radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ubsus salam wasilatul arham at'amut ta'am wassalu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bis salam. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang lebih pantas kita ucapkan pada kesempatan siang hari ini. Tiada kalimat yang lebih layak yang keluar dari bibir dan lisan kita pada saat ini kecuali kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita saat ini. Karena di bulan lalu kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita di bulan suci Ramadan, yakni melaksanakan puasa Ramadan. Kalau Allah bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak dapat melaksanakan ibadah itu.
Dan ibadah pada saat ini pun yang kita lakukan salat Jumat secara berjamaah, melainkan itu hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah menggerakkan hati kita pada saat ini untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah ini. Kalaulah di sana, di luar sana banyak orang dalam kondisi sehat walafiat, tetapi tidak Allah gerakkan hatinya, maka dia tidak akan menuju rumah Allah itu melaksanakan kewajibannya. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, dan juga nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita saat ini, hingga kita sampai berada di rumah Allah ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah konsisten dengan ajaran yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita menjadi umat pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Selanjutnya khatib berwasiat terkhusus kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang tidak hanya kita ucapkan dengan bibir saja, sebagai penghias bibir kita saja, tetapi harus kita buktikan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan seluruh raga kita, sehingga nampak bahwa kita memang benar-benar orang yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalaulah di bulan lalu kita memasuki bulan Ramadan yang disebut juga dengan bulan pembakaran, maka rugilah ketika orang yang melaksanakan puasa Ramadan, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bulan suci Ramadan adalah pembakaran dosa-dosa kita, karena betapa banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan di masa-masa yang lalu. Dan pada bulan Syawal ini disebut juga dengan bulan peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amal-amal kebajikan kita, sehingga dengan amal yang kita lakukan itu kita akan selamat baik di dunia sampai ke akhirat kelak. Maka dalam kesempatan yang singkat ini saya akan mengambil judul amalan yang akan menghantarkan manusia ke surganya Allah dengan selamat. Selanjutnya Rasulullah SAW ketika di perang Uhud, beliau mengalami kekalahan ketika di perang itu, dikarenakan para sahabat yang tidak pernah mereka mengacuhkan dari nasihat Rasulullah SAW bahwa sebagian tentara pemanah tidak boleh turun apapun yang terjadi di bawah sana. Maka apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika hampir saja tentara muslim meraih kemenangan dan melihat ghanimah, harta rampasan perang, maka turunlah mereka dari atas bukit itu. Maka di sanalah kita mengalami kekalahan di perang Uhud, ketika para sahabat tidak mengindahkan nasihat dari Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah SAW berdarah pipinya, giginya patah, bahkan hampir saja mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka di sana seorang sahabat Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai doa yang mustajab. Allah turunkan nabi dan rasulnya, dan dia mempunyai doa-doa yang mustajab. Maka saat inilah ya Rasulullah engkau berdoa kepada Rabbmu, niscaya mereka rata semua dengan tanah. Apa kata jawab Rasulullah? La, saya tidak akan memakai doa itu. Doa itu akan aku simpan kelak di yaumil sampai yaumil akhir. Doa apa doa itu? Doa itu adalah syafaat ketika kita di yaumil akhir. Ketika amal keburukan kita lebih banyak daripada amal kebaikan, di sanalah aku akan mensyafaati umatku. Yang kedua, ketika beliau berdakwah di Taif, mereka bukan disambut dengan ramah riang,
tetapi disambut oleh penduduk Taif dengan lemparan-lemparan batu. Maka berdarah seluruh tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat kondisi itu, malaikat Jibril pun datang. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, pilih salah satu bukit di antara ini yang paling besar, wahai Muhammad. Aku akan timpahkan kepada mereka penduduk Taif, niscaya mereka akan rata dengan tanah. Apa kata jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La ta'lam. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang aku akan sampaikan. Pada saat ini mereka tidak mau menerima ajaranku. Mudah-mudahan anak cucu mereka akan menerima. Dan doa itu tetap akan aku simpan ketika di yaumil akhir, di mana para umat-umatku lebih sedikit amal kebajikannya ketimbang amal keburukannya. Maka di sanalah syafa'ati li yaumi, syafa'ati li ummati. Aku akan memberikan syafaat kepada umat-umatku sehingga seluruh umatku akan masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu cinta dan sayangnya Rasul kepada kita. Tetapi apakah kelak Rasul itu mau mengaku kita sebagai umatnya? Maka disinilah terkadang perintah Allah dan Rasulnya kita abaikan, kita sepelekan. Azan berkumandang kita santai-santai saja. Padahal inilah waktunya kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis Rasulullah tidak pernah kita jalankan. Maka untuk menuju kita ke surga, Allah sudah siapkan bahwa sesungguhnya kehidupan ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada takdir pilihan untuk kita. Apakah kita ingin ke surga ataupun ke neraka? Dua kaidah yang Allah turunkan, setiap manusia mengerjakan kebaikan niscaya dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan satu lagi adalah ketika manusia berbuat keburukan, niscaya dia akan sengsara di dunia terlebih kelak di akhirat. Ini dua kaidah inilah yang mesti takdir yang baku, yang tidak bisa dirubah-rubah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaum wa la yughayyiru ma bi anfusihim." Aku tidak akan merubah umat seseorang itu kecuali dia merubahnya sendiri. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah memberikan panduan kepada kita. Ada amalan-amalan yang ketika kita mengerjakan amalan itu, kita akan masuk surga dengan selamat. Apa yang pertama dalam hadis tadi adalah uksus sholat. Dan 4 amalan ini tidak begitu sulit kita kerjakan. Dan bisa senantiasa kita kerjakan. Apa itu uksus sholat? Tebarkan salam. Perdamaian. Ketika kita bertemu dengan sahabat kita, kita mengucapkan salam. Sesuatu yang sepele tetapi mengandung arti yang dalam. Ini pesan kedamaian untuk kita. Tetapi ada adab ketika kita mengucapkan salam. Ketika kita bertamu ke rumah orang, kita mengucapkan salam 1, 2, 3 kali. Setelah 3 kali tidak ada sautan dari dalam, maka kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke rumah itu. Begitu juga ketika kita bertemu dengan sahabat kita, 3 kali kita mengucapkan salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuatu amalan yang ringan tapi berat timbangan pahalanya. Tetapi kadang-kadang kita lengah dengan sesuatu yang sepele ini, sehingga jarang kita lakukan. Bertemu dengan teman-teman biasa saja. Tidak ada nilai-nilai perdamaian dan nilai keselamatan di sana. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita biasakan uksus salam, tebarkan salam di antara kita. Yang kedua adalah wasilatul arham, sambung silaturahim kita dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia tidak sendiri. Kita punya saudara, kita punya tetangga, kita punya kerabat, saudara jauh, dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya kita memerlukan orang lain. Dan pada saat ini, besok ataupun lusa, mungkin kita berbeda pandangan dengan sahabat kita, tetapi jangan sampai memutuskan tali silaturahim kita.
Kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda pilihan dengan sahabat kita. Tetapi jangan sampai memutuskan tali silaturahim kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jikalau kita selalu mengikat tali silaturahim kita dengan kuat, insyaallah ini akan memanjangkan umur kita, akan meluaskan rezeki kita, karena sesungguhnya rezeki itu kadang-kadang datang dari orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya at'amut ta'am, memberi makan. Kita sudah dididik ketika di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita merasakan lapar, haus dan dahaga, menahan sabar, sehingga pada di ujung bulan suci Ramadan kita meraih kemenangan itu, meraih kesuksesan, kita lulus dari ujian-ujian itu, dan pada bulan-bulan berikutnya kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ketika kita sabar di bulan suci Ramadan, kita pun sabar di bulan-bulan berikutnya. Jangan sampai kita sabarnya di bulan suci Ramadan saja, tapi setelah bulan suci Ramadan kita tidak sabar lagi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ini bukan ibadah musiman. Ketika kita rajin ke masjid di bulan suci Ramadan, setelah bulan suci Ramadan kita tidak rajin lagi. Itulah ibadah musiman. Maka didikan ketika kita di bulan suci Ramadan, insya Allah bisa kita lakukan setelah bulan suci Ramadan. Ketika kita diberikan dan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta benda, maka bagaimana supaya harta kita ini bisa berkah? Karena sesungguhnya yang banyak itu belum tentu berkah. Kadang-kadang yang sedikit itulah yang berkah. Berkah itu bermanfaat bagi kita, bermanfaat juga bagi orang lain. Karena sebagian harta kita bukan mutlak milik kita sendiri, ada hak orang lain. Kalaulah kita mengandalkan ibadah sholat, terkadang sholat kita pun tidak khusyuk. Kita ingin khusyuk, tetapi ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar, seluruh isi dunia terbayang di otak kita, di pikiran kita. Maka tumbuhkan dalam diri kita ada amalan yang memang andalan untuk kita. Kalau kita punya harta, sholat kita belum khusyuk, dengan harta inilah kita bisa menginfakkan harta kita. Baik ke masjid, fakir miskin, anak yatim. Jangan sampai kita disebut dalam Al-Quran, ara'aital ladzin yukazzibu biddin. Lihatlah orang-orang yang mendustakan agama. Siapakah orang yang mendustakan agama? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang tidak memberi makan orang miskin dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kesempatan yang Allah berikan pada saat ini, Allah titipkan harta kita, maka kita pergunakan harta ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita ketika Nabi Musa datang, dua orang suami istri kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya doamu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan aku menjadi orang yang kaya sehingga aku bisa berbagi. Maka Musa pun berkata dan menghadap kepada Allah. Allah pun menjawab, dia akan menjadi kaya selama 1 tahun. Maka disampaikan kepada pasangan ini, engkau akan menjadi kaya tapi hanya 1 tahun. Disampaikannya, ya saya terima. Maka kayalah dia dengan doa Nabi Musa itu. Selanjutnya 1 tahun lebih, tetapi dia tidak miskin-miskin. Maka Musa pun bertanya, mengapa dia tidak miskin? Padahal dikasih Allah jatah 1 tahun dengan kekayaan. Maka bertanyalah kepada Allah, wahai Allah, engkau kasih dia jatah 1 tahun dengan kekayaannya, mengapa pada saat ini dia belum miskin? Padahal sudah lebih dari 1 tahun. Allah pun berkata, saya malu dengan hambaku yang ketika dia diberikan amanah harta, dia selalu memberi kepada anak-anak yatim, sehingga hartanya habis untuk dipergunakan untuk kemaslahatan. Maka aku tidak ingin lebih mulia, lebih pemurah daripada hambaku. Maka itulah
hartanya selalu bertambah-tambah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin cerita ini dapat menjadi iktibar pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya harta yang kita infakkan, harta yang kita titipkan kepada fakir miskin itu tidak akan mengurangi harta kita, bahkan akan menambah-nambah harta kita. Selanjutnya yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wasallu bil laili wan nas niyam. Salat malam ketika orang yang sedang terlelap tidur, di mana orang sedang menikmati kenikmatan dunia, tertidur, tetapi kita bangun tengah malam, salat, menghadap Allah, menceritakan kepada Allah tentang ujian apapun permasalahan kita di dunia ini, bahwa sesungguhnya sepertiga malam itulah adalah tempat waktu yang mustajab, doa-doa kita akan dikabulkan. Maka setelah kita melaksanakan 4 dari tuntunan Rasulullah SAW, hadis riwayat Tirmizi, tadkhulul jannah bis salam, maka masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat. Pertama adalah ubsus salam, yang kedua adalah tali silaturahim kita harus kita sambung selalu, memberikan makan kepada fakir miskin, menginfakkan harta kita. Yang terakhir adalah bangun tengah malam dan sholat. Mudah-mudahan amalan ini dapat kita laksanakan sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini sebagai khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan hanya datang dari saya sebagai manusia biasa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al mujahidin al tahirin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala man bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wasiyamana warruku'ana wassujudana wa qu'udana wa takhassuana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar bis-salam. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sangat lurus dan merapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan faman fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلموا أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ومن يضل به إلى الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصلوا ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فإن ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلا يا رب أنت مولانا سبحانك سبحان الله 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 بحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمته. الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم ولك الحمد يا محمود ربنا يا كريم صل وسلم ورضي الله عن كل شهادتنا رسول الله صلى الله على آله وصحبه رسول الله أجمعين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدتنا ولأسرنا ولوالدينا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في دين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علي الله في شكرة الموت ونزلت من النار والعفو عند الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا نبي أمي وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Nah, sehat itu. Apa jalan? Salam.